Dunia maya menyeret beberapa penghuninya ke meja hijau kehidupan nyata. Reaksi masyarakat melalui media sosial tak mereka duga. Sanksi sosial pun tak kalah kejam menyertai kehidupan mereka. Bagaimana kabar mereka yang pernah berkasus di media sosial? Pemirsa, Anda menyaksikan Sudut Pandang bersama saya Vivi Aleda Yahya dalam episode Statusmu Harimaumu. Awalnya adalah cerita kucing mati ditembak. Kematiannya hanya tertulis dalam 2 kalimat saja. Tapi Danang, sang penembak kucing, bercerita dengan nada perasaan bangga. Di status Facebooknya, Danang menulis, "Mancing mana mantap. Ini kucing kelima yang berhasil dibantai." Status Danang memicu kemarahan penghuni media sosial. Tak kurang organisasi Animal Defenders melaporkan pemilik akun Danang Sutowijoyo, sang penembak kucing, ke Polres Sleman 5 Maret 2014 lalu. Danang dilaporkan melanggar pasal 302 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan satwa hingga meninggal dunia. Danang juga dianggap melanggar peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2012 tentang penggunaan senapan angin yang tidak semestinya. Derita pun mulai menghampiri Danang gara-gara cerita membunuh kucing. Danang kehilangan pekerjaan. Tapi Danang tampak santai. Pria asal Jambi yang menikahi wanita Jogja ini merasa yakin tindakannya membunuh kucing-kucing liar itu memiliki alasan, karena keberadaannya sangat mengganggu di rumahnya di Berbah, Yogyakarta ini. Danang pun menjadi bulan-bulanan para penghuni jagat media sosial. Foto Danang dan anak istrinya diunggah di Facebook tanpa seizin dirinya. Disusul muncul akun palsu dengan menggunakan nama Danang, dibarengi cerita sadis lainnya tentang pembunuhan kucing. Lalu, benarkah masyarakat media sosial berhak menyerang beramai-ramai seseorang yang keliru bersikap? Apakah yang bisa kita petik dari kisah Danang ini? Mas Danang, kenapa Anda harus menembak kucing? Ya, karena untuk kucing itu sendiri ya, setiap hewan itu kan, karena saya juga punya yang hewan, itu dia ada virusnya. Secara otomatis, kalau dari reptil itu kan misalnya salmonella, kemudian ada pes dari tikus, terus kalau kucing itu memang kucing bukan penyebab tapi perantara, ada toxoplasma. Jadi kebetulan saya punya anak kecil, saya sudah nggak miara-miara. Sebenarnya saya memang pecinta hewan. Jadi, maksudnya Anda pecinta hewan, maka Anda pelihara yang lain, sebelum tapi saya menikah, kucing ini Anda tembak begitu karena Anda anggap mengganggu, membahayakan, mengganggu. Terus akhirnya saya udah nggak miara-miara, kebetulan ada kucing. Karena kalau kucing kan tidur di atas jemuran atau apa kan hangat banget kan. Naik di atas gendeng, itu kalau gendengnya sini kan gendeng keripik itu loh Mbak, gampang banget melorot dan sebagainya gitu kan. Ngancing sembarangan atau tidur sembarangan, kemudian ya saya tembak. Tidak terpikir apa mungkin menyingkirkan kucing tanpa perlu membunuhnya, tanpa perlu menembaknya begitu? Kalau cara seperti itu sudah, dan orang pun biasanya melakukan seperti itu, dihus-hus gitu kan, ya diusir, ya apa ya, tapi masih datang gitu. Maksudnya Anda sudah mencoba? Sudah. Dilempar pakai apapun, namanya kucing kan tetap balik lagi gitu loh. Itu namanya ya otak kucing mungkin ya nggak sekolah. Ini senjata yang Anda pakai, senapan angin ini memang untuk hobi atau apa? Untuk perlindungan? Kenapa Anda punya senjata?
Sebenarnya itu iseng aja Mbak, iseng aja terus beli senapan angin. Karena memang di Jambi kan kerja kalau lagi kosong gitu kan berburu. Oh berarti berburu babi. Anda sebelum tinggalnya di Jambi ya, kemudian pindah ke Jogja. Iya. Dan dari dulu memang suka berburu begitu? Iya Mbak, itu aja. Memang nggak ada dikhususkan untuk menembak kucing gitu loh. Dan ternyata kucing itu nakal, ya saya tembak gitu. Iya. Kenapa Anda harus pasang fotonya di sosial media? Ya sesuatu yang benar-benar gimana ya. Ternyata habis nembak ngantongin HP, ya spontanitas tak cepret gitu doh. Ini saya ingin kutip pernyataan psikolog Dadang Hawari. Ia mengatakan bahwa orang yang mengunggah foto kucing yang mati karena ditembak merupakan sesuatu yang sangat tidak wajar bagi seorang manusia. Apa tanggapan Mas Danang terhadap pernyataan psikolog? Ya itu kan tergantung orang menafsirkannya. Ya kalau memang kedepannya berbahaya kan saya juga tidak mengetahui saat itu Mbak. Seperti itu. Maksudnya kedepannya berbahaya, ya, ternyata kalau orang jadi, dampaknya orang banyak menghujat begitu. Anda tidak sadar bahwa ini akan menarik begitu banyak perhatian maksudnya? Nggak sadar saya bilang. Maksudnya Anda menganggap apa yang Anda lakukan ini biasa saja begitu? Tidak ada kaitannya dengan apa yang dinyatakan oleh psikolog Dadang Hawari begitu? Ya kalau misalnya kalau semuanya justru dikaitkan dengan orang pinter ya kebetulan saya cuma orang goblok gitu loh Mbak. Jadi nggak tahu dunia. Terus ini secara psikologis seperti ini, secara hukum seperti ini gitu. Ini kan sudah sekian lama ya waktunya ya Mas. Ini kalau melihat flashback lagi kejadian sebelumnya, mulai dari Anda memutuskan secara spontan untuk mengunggah foto kucing mati, begitu kemudian apa yang terjadi pada Anda, maksud saya hujatan-hujatan bertubi-tubi kepada Anda, apa yang ada di benak Anda saat ini? Ya kalau katanya Pak Sultan Batugana itu ya rasanya yang ngeri-ngeri sedap Mbak. Mulai dari itu tuh nggak tahu terus akhirnya dibawa ke ranah hukum. Ya memang suatu kasus ya mungkin baru terjadi dan mungkin sebelumnya memang tidak pernah terekspos. Delalah saya yang terekspos. Kalau ya biasa aja lah Mbak. Anda dipecat dari pekerjaan Anda sebagai customer service di sebuah perusahaan, itu juga akibat dari foto Anda. Ini relatif ya, karena ukuran kalau dipecat mungkin bagi orang kehilangan nafkah itu sesuatu hal yang luar biasa, tapi bagi Anda, apakah ini juga biasa dipecat begitu? Sebenarnya pertama dari kasus kucing itu, terus kemudian bahasanya yang saya tidak mengerti, terkadang orang pintar itu menggunakan bahasa yang sulit dipahami. Proyek kamu sementara ini dibekukan, gitu. Artinya kalau saya tidak berperi kehewanan, ternyata orang juga lebih tidak berperi kemanusiaan. Masa saya sebesar ini mau dibekukan? Saya tanya sama dia, kulkasmu seberapa? Dia bilang, masa saya dianggap sapi gelonggongan? Itu perbincangan yang terjadi antara Anda dan atasan Anda waktu itu. Kemudian apa jawabannya? Ya dibekukan tuh artinya kamu udah sementara udah tidak dipekerjakan. Oh artinya dipecat. Saya bilang gitu. Iya, saya bilang gitu. Ya udah, saya bilang gitu. Anda tanya alasannya waktu itu? Alasannya kasus ini sudah sampai ke polisi dan sebagainya belum ada keterangan saksi, tersangka. Nggak tahu lah alasan mereka seperti apa gitu. Anda tidak berusaha protes? Ya saya ini wong cilik Mbak. Wong cilik badan saya yang segini tapi wong cilik gitu kan. Ya sekarang orang kalau outsourcing terus sudah digitukan, ya mau gimana coba? Mau bisa apa? Gitu. Kalau sudah digitu ya mungkin saya anggap rezeki saya nggak di sana gitu aja. Dari semua rangkaian peristiwa yang terjadi setelah Anda mengunggah foto tersebut, yang mana yang paling membuat Anda menyesal? Kalau namanya menyesali itu kan ya cenderung ada yang bisa dibalikan Mbak. Ya saya menyesal pun kucingnya nggak bakal hidup, kerjaan saya nggak bakal kembali, ya anak istri saya juga sudah diteror dan sebagainya. Ya penyesalan itu ya hanya saya dan yang di atas lah yang tahu. Tapi kalau boleh tahu bagian mana sih yang mungkin kalau diberi kesempatan untuk memutar balik waktu, yang mana yang Anda akan hapus? Tindakan Anda yang mana? Ya kalau dihapus sebenarnya dari Facebooknya sendiri sudah dihapus Mbak. Itu kan itu
termasuk spam ya. Tidak ada lagi gambar itu. Ya kalau dibilang menyesal akhirnya seperti ini ya bisa dikatakan seperti itu. Ada penyesalan itu. Ada penyesalan seperti itu. Tapi kenapa ya kebencian terhadap kucing ini luar biasa? Cuman karena punya anak, Anda harus membunuh kucing-kucing yang ada di sekitar Anda. Kenapa? Mas Danang, memang sudah berapa kucing yang pernah Anda tembak sampai saat ini? Kalau di BAB kemarin saya akuin 7, Mbak. Teman, karena lamanya waktu itu antara 7 dan 9 itu saya juga lupa. Karena itu kan dia dikasuskan 2014, sedangkan kejadiannya 2013. Udah 1 tahun yang lalu. Nah, waktu pemeriksaan dan sebagainya juga kerangkanya juga wah udah nggak ditemukan, banyak beberapa tulang seperti itu. Setelah Anda tembak kucingnya, Anda apakan? Dikubur, di pekarangan ini, dikubur. Okay. Ada rasa nggak tega juga lah, Mbak, dikubur. Karena apapun yang mati itu kan memang dari tanah kembali ke tanah kalau sepengetahuan saya. Walaupun itu seekor hewan. Okay. Dari tubuh kembali ke keluarga Anda nggak ada yang protes ya? Danang, tidak usah ditembak, begitu. Pernah tidak ada yang protes seperti itu? Kalau protes cenderung mereka nggak tahu. Mereka tidak tahu bahwa Anda menembak kucing-kucing tersebut. Sekali. Tidak ada menyuruh, tidak ada. Ya intinya mereka nggak tahu. Tapi untuk semua ke-7 kucing tersebut, 7 atau 9 kucing yang Anda tembak ini untuk alasan yang sama. Intinya ya kesehatan, Mbak. Aku save demi kesehatan karena aku punya anak kecil. Foto anak Anda sempat juga tersebar di sosial media. Sebagai orang tua, bagaimana perasaan Anda? Ya sangat disayangkan sekali, Mbak ya. Karena ya mereka kan nggak tahu apa-apa gitu loh. Anak saya masih kecil, jadi ada beberapa foto saya tidur dengan anak saya. Kemudian foto nikah saya, coba. Terus ya banyak lah, ada beberapa foto yang Tapi kenapa foto itu ada ya? Pasti Anda pernah unggah, bukankah seperti itu logikanya? Kalau Anda pernah unggah, ya foto itu kemudian menjadi milik publik, bisa diakses publik maksud saya. Itu ya jadi spontanitas loh. Di situ juga ada saya lagi nyasatin satu babi hutan gede gitu, ya makan bareng ya dengan teman-teman di Jambi sana, ya seperti itu. Ya jadi Facebook itu gambaran muka dari buku dari diri saya itu ya seperti itu kan. Sebenarnya sudah saya privasi. Jadi sebenarnya saya sudah privasi, hanya teman-teman saya di Facebook itu saja ya sebenarnya yang bisa mengakses. Ya, Anda merasa apa yang Anda tampilkan di halaman Facebook itulah Anda yang sebenarnya. Dia jelas setelah foto itu diunggah banyak sekali hujatan yang ditujukan kepada Anda. Saya ingin tanya tentang apa yang Anda posting. Anak kucing ini meregang nyawa di ujung laras Sharp Tiger atau senapan angin, sempat mengalami kejang-kejang dan akhirnya mati 2 menit kemudian. One shot, one kill. Ha. Apakah itu Anda yang tulis? Enggak, saya nggak ngerasa nulis itu. Ini tuh seperti, jadi sudah puncaknya ya, karena secara tidak langsung saya mungkin yang kenanya gitu loh. Karena sebelum saya memang ada yang mengupload seperti itu, tapi itu bukan tulisan saya gitu. Jadi untuk Senapan Tiger, terus ada anak burung seperti itu yang masuk di beberapa pemberitaan seperti itu bukan milik saya. Berarti ini bukan tulisan Anda ya. Ini ada satu lagi, pada saat hujatan itu datang bertubi-tubi, kemudian Anda menjawab, menentang kok di halaman FB-nya orang, salah tempat ente. Jadi anggota WWF, no publikasi, selamatkan kucing. Lagian apa ruginya buatmu? Senapan-senapan saya, peluru-peluru saya, masalah buat lo. Itu apakah itu Anda yang tulis? Kalau itu Facebook saya ya, itu komentar dari satu teman cewek saya gitu loh. Kenapa harus sedemikian keras jawabannya? Ya gimana ya Mbak ya, jadi kalau kita diganggu, jangan kan diganggu oleh hewan ya, diganggu oleh orang pun, siapa sih yang nggak dongkol gitu loh. Ya. Tapi kenapa ya kebencian terhadap kucing ini luar biasa? Cuman karena punya anak, Anda harus membunuh kucing-kucing yang ada di sekitar Anda. Kenapa? Iya, kalau kucing itu ya momok kayak Mbak ya. Karena kalau dari kata mungkin ada kucing garong, nggak ada burung garong, sapi garong, kriminal cat tuh nggak ada, kriminal bird, ya kriminal buffalo gitu. Jadi memang kucing ini ya, yus diingue saya nyolong gitu loh.
Apa yang terus dihidangkan belum disantap jelas sudah diambil dan sebagainya. Anda dilaporkan oleh organisasi penyelamat binatang di Indonesia, Animal Defenders. Sampai di mana proses hukumnya? Kalau itu sih bukan kapasitas saya ya. Setahu saya kemarin itu dikembalikan BAP-nya. Oke, apa yang Anda harapkan? Bagaimana proses hukum ini bisa selesai? Jadi gini Mbak, saya memang pecinta satwa ya. Jadi kalau untuk kasus-kasus hukum itu, contohnya seperti ini. Saya pernah ada kasus teman itu pencurian hewan. Yang hilang itu ular. Tapi kemudian karena laporannya itu ke Polsek, ular itu tidak ada dalam KUHP, itu dikembalikan. Gitu. Kalau ayam, kuda, kambing, burung itu memang masuk. Jadi kalau kategori hewan seperti itu ya mungkin terlalu luas ya. Jadi semua orang juga pasti dipastikan pernah membunuh hewan. Begitu. Kalau harapan saya dari proses hukumnya ya dijalani aja Mbak. Oke. Berharap bisa lolos pastinya? Ya kalau lolos ya mudah-mudahan. Misalnya ada kucing lagi masuk gitu ya ke rumah Anda, apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan Anda gunakan lagi senapan anginnya untuk membunuh kucing yang mungkin masuk ke pekarangan rumah Anda? Nggak ada. Senapan anginnya sudah nggak ada, sudah saya rosok. Tapi misalnya ada lagi gitu, masuk ke dapur mungkin? Ya diusir gitu. aja Lewat, lah. Diusir aja. Cukup diusir saja? Selama memang dia nggak membahayakan atau melunjak gitu ya, ya jangan dia apa-apain lah. Gitu, jangan dibunuh atau diapain. Mereka juga kan punya hak untuk hidup toh. Apa pelajaran yang paling berharga dari peristiwa ini Mas Danang buat Anda? Ya kalau pelajarannya saya lebih hati-hati menggunakan sosial media. Sebenarnya ini bukan pembelajaran bagi saya ya, tetapi bagi semua orang. Gitu. Karena sosial media sekarang itu ibarat ya musuh dalam selimut. Ya mungkin banyak orang yang membujuk kucing, cuman tidak terekspos seperti saya. Ya gara-gara saya mempunyai itu aja di dalam Facebook. Kalau dia nggak ngelaporin saya terus kemana-mana ya mungkin saya nggak sampai kayak gini. Ya tapi ya semua ada hikmahnya lah Mbak. Life must go on. Ya. Mas Danang, terima kasih banyak. Sama-sama, senang sekali ketemu Anda. Saya tidak mempermasalahkan bully, tapi sebegitu sakit, menyakitkannya ternyata kata-kata saya seperti itu. Namanya Florence Sihombing. Dari Medan ke Jogja, ia datang untuk menimba ilmu di Universitas Gadjah Mada di program Pasca Sarjana jurusan Ilmu Kenotariatan. Flo, begitu ia disapa teman-temannya, tak pernah menduga bahwa peristiwa antrian pom bensin di hari itu akan menjadi pelajaran yang paling berharga dalam hidupnya. Bermula dari antri membeli bensin Pertamax, tetapi Flo tak dilayani karena berada di deretan antrian mobil. Ia pun disuruh mengantri bensin di deretan pengendara sepeda motor. Kemarahan Flo pun meledak ketika antrian sepeda motor demikian panjangnya. Ia merasa diperlakukan diskriminatif. Flo memboyong kemarahannya ke jagat media sosial. Tak tanggung-tanggung, Flo menumpahkan amarah lewat akun Path-nya. Tetapi di akun Facebook dan Twitternya, ia kedapatan menulis status yang menggambarkan kondisi emosi pribadinya dengan mendiskreditkan kota Yogyakarta. Sontak warga Jogja pun meradang. Flo balik diserang, dianggap melecehkan harga diri wong Jogja. Bahkan Flo diminta angkat kaki dari Jogja. Meski akhirnya Flo menyadari kekeliruannya dan meminta maaf pada Sultan Hamengkubuwono ke-10, namun urusan hukum tetap berjalan. Flo dijerat pasal 27 Undang-Undang ITE dan juga dikaitkan dengan pelanggaran pasal 310 dan 311 KUHP, bahkan ia pun menjadi tahanan kota. Kisah Flo mengguratkan pertanyaan besar. Benarkah kebebasan berekspresi di media sosial membuat orang rentan terjerat pelanggaran hukum? Lantas, seperti apa akhir kisah Florence Sihombing? Menurut saya penerapan hukum terhadap kasus Florence ini tidak tepat sama sekali. Secara yuridis,
kasus ini tidak ada tindak pidana dan tidak ada aturan hukum pidana yang dapat digunakan untuk diterapkan terhadap Florence Siombing. Adapun alasan yuridisnya, pertama, dalam kasus ini tidak ada pencemaran. Sebagaimana kita ketahui, pencemaran itu hanya dapat dilakukan dan menuduhkan perbuatan tertentu. Kemudian mengenai penghinaan. Penghinaan hanya dapat ditujukan terhadap orang pribadi. Kasus Florence Siombing terjadi dalam ranah privacy. Coba lihat deskripsi pada App Store bahwa Pet adalah social network yang private. Bahwa Florence Siombing telah meminta maaf secara langsung kepada Sultan Hamengkubuwono dan Sultan selaku pemimpin dari rakyat Yogyakarta juga telah memaafkan Florence Siombing, maka secara otomatis legal standing pengaduan tersebut menjadi gugur demi hukum. Flo, terima kasih telah bersedia berbicara untuk sudut pandang. Bagaimana kabar Flo saat ini? Baik, saya sehat, sudah jauh lebih tenang daripada sebelum-sebelumnya. Jauh lebih tenang, ketenangan seperti apa? Karena proses hukum masih berlanjut ya Flo ya? Iya benar, sejak kejadian itu seperti shock, tidak jadi bertindak aneh-aneh, hanya saja tegang saja. Jadi saya menghadapi sesuatu itu sangat tidak santai. Kalau sekarang sudah bisa. Boleh digambarkan waktu itu apa yang ada di benak Flo saat orang mulai menghujat, mulai bereaksi terhadap apa yang diunggah oleh Flo? Waktu itu malam harinya, itu masih tanggal 27, teman-teman saya mulai memposting di dalam pet sendiri, itu posting berkaitan tentang berita dulu yang di SPBU. Mereka menyindir saya, terus lama-lama arahnya ke postingan saya. Ya udahlah gitu. Paling teman-teman juga lagi iseng, tapi ternyata besoknya dan besoknya lagi itu kenapa Twitter saya itu ramai banget, Facebook juga begitu. Teman-teman saya juga lapor gitu, Flo, ini kamu kenapa ini gitu? Ini kok kami tiba-tiba di mention bersama nama kamu berkaitan dengan kasus akun pet kamu seperti itu. Terus udah jangan ditanggepin, jangan dibaca. Saya masih menenangkan diri. Kapan Flo sadar bahwa ini masalah yang sangat serius begitu? Ketika orang tua saya pagi-pagi siang telepon. 28 malam orang tua saya telepon, kamu udah laporin ke polisi, ini gimana gitu. Saya masih bilang udah tenang aja, tenang, kita hadapi dulu, seperti itu. Ini orang tua menelpon dari Medan maksudnya? Iya, itu mulai panas itu 28 pagi siang, teman-teman saya WhatsApp, Line gitu, Wah, ini gimana ini? Kenapa? Gitu. Udah tenang dulu, jangan tanggepin apa-apa, saya bilang gitu. Kemudian apa yang Anda lakukan waktu itu? Setelah benar-benar sadar bahwa ini masalah yang serius. 28 saya datang ke tempat rekan saya di Bowo. Ini awalnya kami hanya mau mengurus tentang berita yang SPBU. Kita mau klarifikasi aja. Awalnya di situ. Terus tiba-tiba berita naik jadi ke arah tulisan. Heboh lah sudah. Tidak bisa terbendung lagi setelah itu. Iya. Bagaimana kehidupan Flo berubah setelah semua kehebohan ini terjadi? Karakter saya berubah. Dari yang sebelumnya seperti apa menjadi yang seperti apa? Saya jadi lebih tangguh, berani, dan menghadapi sesuatu itu strategik. Saya memberitahu pada diri saya itu tidak boleh hancur. Saya harus tetap berjuang sampai ini selesai. Puji Tuhan, teman-teman saya dari jauh itu mendoakan. Melalui media sosial, Flo juga meminta maaf, begitu ya? Benar. Saya waktu membuat tulisan itu, saya itu sudah benar-benar saya merampungkan permintaan maaf itu saja lama, karena saya harus bikin permintaan maaf yang benar-benar, tidak hanya sekedar sorry ya gitu, enggak, benar-benar dari dalam hati saya. Posisi saya saat hari itu tidak mungkin meminta maaf, itu tidak tulus, itu tidak mungkin, secara psikologis pun tidak mungkin. Itu benar-benar karena keinginan saya. Siapa yang membantu waktu itu membuat pernyataan minta maafnya? Saya sendiri. Saya sendiri. Flo, apa hal yang paling mengejutkan bagi Anda setelah peristiwa ini terjadi? Reaksi masyarakat. Anda tidak menyangka? Saya tidak menyangka ini bisa keluar dari lingkaran pet saya. Saya tidak menyangka itu sama sekali. Bahkan ini teman saya ngabarin bahwa di Yahoo pun itu sudah ditulis gitu.
isi dari tulisan saya itu bisa sampai di media massa, itu ceritanya bagaimana saya nggak paham waktu itu. Reaksi masyarakat tuh benar-benar besar gitu. Saya tidak mempermasalahkan bully, tapi sebegitu sakit, menyakitkannya ternyata kata-kata saya seperti itu. Itu yang saya tangkap saat itu. Banyak sekali orang yang tersinggung Iya, begitu iya. dengan kata-kata dan tulisan Saya Flo. menyebut kota Jogja di situ, dan masyarakat itu marah kepada saya gitu. Itu benar-benar mengagetkan buat saya, karena ada yang bilang itu kan ada yang izin privat dibolehin. Itu ketika kita sesama teman bercanda, orang lain yang melihat konteks itu berbeda pandangannya, itu yang menjadi berbahaya. Ketika itu keluar dari lingkaran pertemanan saya dan dibaca oleh orang lain, itu akan beda secara kontekstual. Tuh boleh katanya, tuh boleh. Enggak, teman saya itu nggak pernah meripat. Bahkan dia juga kena bully lewat Twitter. Ada yang menyebarkan itu nama-nama teman-teman saya yang komentar, yang kasih stiker di status itu semua disebarkan nama-nama teman saya. Makanya dalam permintaan maaf saya juga minta maaf kepada teman-teman yang kena imbasnya. Masa depan saya, pasal yang diterapkan itu akan mempengaruhi masa depan saya sebagai notaris. Flo, Anda sempat ditahan di Polda DIY selama 2 malam waktu itu. Iya, betul. Apa yang bisa Anda ceritakan? Itu pengalaman berharga buat hidup saya ya, karena ada yang menarik. Waktu saya naik ke atas, diantar sama polisi mau dimasukkan ke tahanan. Orang-orang tuh di dalam udah ngeliatin, dan saya tidak ada yang kasar sama saya, tidak ada. Di dalam tahanan ya tidak ada. Dan lucunya waktu saya baru datang terus kita ngobrol, kenalan gitu, ditanya, "Mbak, kok nggak nangis sih? Biasanya baru masuk sini nangis loh." Seperti itu. Jadi saya nggak nangis. Apa makna pertanyaan itu untuk Flo? Keheranan saja gitu, rasa heran, karena biasanya menurut cerita mereka itu, apalagi perempuan dalam keadaan seperti itu pasti nangis, pasti tertekan. Kenapa Flo tidak menangis? Saya nggak memberi diri saya pilihan untuk menangis waktu itu, nggak ada gunanya. Itu terlalu besar, ibaratnya terlalu saking besarnya, kita tuh harus mendorong diri kita tuh, ayo jangan jatuh, jangan hancur, jangan patah gitu. Ya, emang saya untuk apa saya nangis gitu? Ada tidak terpikir di benak Flo bahwa mungkin kalau meminta maaf kemudian dengan menangis, mungkin masyarakat Jogja akan berubah begitu ya? Ada tanggapannya. Saya tidak menyebut, mohon maaf, tidak menyebut seluruh masyarakat Jogja, tapi sebagian masyarakat yang masih tersinggung begitu. Ada tidak, Flo? Ada. Namun saat itu saya belum mampu. Saya terlalu shock. Saya terlalu terkejut, sehingga terkejutnya saya hanya bisa diam dan menjalani. Saya nggak bisa nangis. Sampai ketika saya nangis itu waktu konferensi pers yang setelah saya sidang etik, saya di depan dosen saya nangis, karena yang saya perjuangkan itu masa depan saya. Selain juga saya minta maaf, dan saya membayangkan orang tua saya melihat saya dalam posisi itu tuh sangat tidak enak gitu, sangat. Pasti berat sebagai orang tua melihat anaknya harus menghadapi hal ini. Berat. Tapi hal apa secara khusus yang pasti membuat Ibu Flo lebih berat? Masa depan saya. Pasal yang diterapkan itu akan mempengaruhi masa depan saya sebagai notaris. Seperti apa? Bisa lebih spesifik? Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa ada salah satu syarat penting, itu tidak boleh kena hukuman dengan putusan hakim yang sudah inkrah, dengan ancaman hukumannya dari perbuatan itu di atas 5 tahun. Itu yang akan membuat masa depan saya sangat. Itu yang akan menghalangi Flo menjadi seorang notaris. Iya, harapan ibu saya sudah 6 tahun. Itu harapan besar sekali buat ibu saya, buat orang tua saya terutama. Dan itu saya cita-citakan sendiri. Jadi tidak hanya sekedar saya sekolah notaris seperti itu, enggak. Ini tuh harapan orang tua saya dan cita-cita saya, masa depan saya. Itu yang saya pertaruhkan ketika menjalani semua ini.
Dan sekarang skorsing berjalan selama 6 bulan ya. Iya, Flo waktu itu sempat pindah tempat tinggal betul. karena diancam, diteror waktu itu. Ya, waktu itu alamat saya sudah terlanjur disebar dan menurut saya kalau saya tetap tinggal di situ tidak akan kondusif lagi keadaannya. Apakah susah mencari tempat tinggal yang baru untuk Flo saat ini? Waktu itu orang tua saya mencarikan dan ketika yang punya itu melihat saya dan tidak bersedia gitu, buat saya oh ya udah nggak apa-apa. Saya nggak dendam, nggak marah seperti itu, tapi saya yakin Tuhan pasti sediakan tempat tinggal buat saya dan saya dapat. Tidak mudah tapi dapat gitu, itu keajaiban. Harga termahal yang harus Flo bayar saat ini? Dalam kasus ini pastinya masa depan saya sebagai notaris. Suatu kebanggaan ketika saya lulus dari Magister Kenotariatan UGM, berprestasi, saya bisa jadi notaris. Itu harapan besar bagi keluarga saya dan keluarga besar saya. Karena Siapa yang menjadi sumber kekuatan Flo saat ini? Tuhan Yesus. Buat saya tuh ajaib. Tidak mudah ketika amarah masyarakat itu memuncak dan ada sedikit orang yang bersimpati, bahkan universitas juga rekan-rekan saya dari Jakarta, dari Bandung itu juga melakukan banyak hal gitu, membuat tulisan, ajak masyarakat untuk memaafkan saya, mengajak masyarakat untuk mendoakan saya supaya saya selamat. Bahkan waktu itu dari Kontras itu membuatkan konferensi pers tentang penahanan saya. Terutama orang-orang di sekeliling saya itu Wibowo Malik yang dari awal itu menemani saya dalam proses. Pengacara Anda ini ya? Dia jenius hukum pidana. Dan UGM, rektor, dekan yang masih mau menerima saya kembali dan mengawal kasus ini itu luar biasa. Itu bukan hal yang saya tahu, itu bukan hal yang mudah dan saya sangat menjaga itu semua. Keluarga, orang tua, rekan-rekan saya yang benar-benar sungguh-sungguh mendoakan saya, mensupport saya, juga masyarakat yang bersimpati, yang mau meluangkan waktu untuk memberi dukungan, semangat, meskipun yang saya ketahui hanya beberapa gitu ya, sempat saya baca dalam bentuk tulisan, dalam bentuk tweet, dalam bentuk status Facebook, apapun seperti itu buat saya sangat berarti dan itu yang membuat saya tetap kuat. Saya harus berjuang sampai ini selesai dengan baik. Walaupun laporan, pengaduan masyarakat tetap masuk ke polisi hingga lebih dari 30 laporan kalau dari catatan Flo hingga saat ini? Iya, benar. Itu informasi yang kami dapat tanggal 29 dan sekarang masih berproses. Flo, pelajaran apa yang paling bisa dipetik hikmahnya dari peristiwa ini? Kalau buat saya pribadi ada dua. Yang pernah saya sampaikan waktu bertemu dengan Sultan, saya pernah ungkapkan pelajaran yang saya petik tuh hargai orang lain. Tapi saya tambahkan satu lagi, saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa, be strong. Nah, bagaimana sikap Flo terhadap penggunaan sosial media saat ini? Kita lebih baik menggunakan media sosial secara bijaksana, terutama ketika mengunggah sesuatu dalam bentuk kata atau foto yang sudah diedit. Itu lebih baik kita hargai juga orang yang akan melihat foto itu, tulisan itu. Itu belajar dari kasus saya, dan juga menghargai privasi orang lain. Teman yang baik itu memberitahu temannya, hey, yang kamu buat itu nggak baik loh, daripada menyebarkan keluar dari lingkaran itu. Yang menarik buat saya, fenomena sekarang itu yang berbahaya menurut saya adalah ketika orang sekarang itu gampang sekali melaporkan. Bagi saya itu sesuatu yang menyakitkan gitu, ketika di posisi orang yang dilaporkan. Ada rasa jera menggunakan media sosial? Saya jera.
Saya jelas. Kenapa sekarang sudah ditutup semua? Beberapa tidak saya tutup karena masih berkaitan dengan proses. Saya ingin lebih hati-hati saja. Mungkin saya akan kedepannya akan lebih mempertimbangkan memilih teman dalam media sosial, juga berkaitan dengan privasi, dengan apa yang saya unggah itu akan sangat hati-hati. Setelah ini semua berlalu, Flo, apa rencana Flo ke depan? Menyelesaikan studi saya di Magister Kenotariatan UGM dengan prestasi yang membanggakan buat keluarga, buat UGM, dan menjadi notaris sesuai dengan yang keluarga dan saya sendiri sudah cita-citakan, juga menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara. Flo, terima kasih. Orang Indonesia tuh cerewet di sosial media. Kalau kita lihat dari data Semiocast tahun 2012, kota paling cerewet di dunia itu Jakarta. Iwan, Rana, waktu itu saya wawancara Flo, kemudian ada Danang. Dua sosok ini istilahnya punya masalah dan dibawa ke ranah hukum di dunia nyata, padahal tadinya mereka hanya berurusan di media sosial, begitu ya. Apa artinya ini menurut Iwan? Kalau ditelaah ya, dari tahun 2010 sampai 2012 kita mempunyai studi tentang sosial media Indonesia, bahwa percakapan terbesar itu mengenai emotional expression, kayak happy, galau, seneng. Kemudian kedua, orang membicarakan tentang rutinitas, tidur, sekolah, something like that. Lapar, bener. Baru ke hal-hal yang little bit serius. Sampai di yang terakhir, di lapis terakhir, orang baru membicarakan politik. Nah, menurut saya yang dilakukan Flo, itu it's a part of dia mengekspresikan emosinya. Dia capek akan sesuatu dan dia lepaskan itu di sosial media. Saya sendiri pun sering seperti itu ya, tapi saya tahan. Semua orang nggak perlu dengar apa yang saya alamin, tapi kadang saya suka pengen menuliskan, dan itu kadang melegakan loh. Jadi sosial media tuh mungkin juga salah satu channel yang bisa menyembuhkan orang gitu ya. Mungkin semacam diary gitu diary. Nah, tapi kan dampaknya ini ternyata ada di dunia nyata ya, dibawa ke ranah hukum begitu ya. Apa yang mungkin Rana bisa kasih kita sudut pandang, ini kalau mau cuap-cuap atau curhat di sosial media nih harus apa saja yang dipertimbangkan begitu? Dengan kemajuan teknologi, orang-orang tuh jadi kayak berpendapat tuh sangat gampang, tapi perlu diingat juga bahwa menyebarnya sangat gampang sekali gitu di sosial media. Makanya padahal si Flo itu kan dia taruhnya di path kan, tapi kita nggak bisa percaya sama semua orang, berarti bahkan yang kita anggap teman di dalam teman, 150 friend itu orang bukan itu belum tentu teman yang jadi sebenarnya. Lebih menjaga emosi sih untuk. Jadi walaupun temannya terbatas ya. Jadi ketika orang udah masuk ke sosial media, mereka harus siap sebenarnya mereka masuk ke ranah publik gitu loh. Ini sosial media itu somehow kayak representasi dunia nyata kita. Kita ini berteman, I trust you, I tell you something, don't tell anyone. Tapi at the end of the day bisa juga cerita ke orang lain gitu loh. Dan untuk sosial media itu penyebarannya mungkin berapa kali lipat lebih cepat gitu. Kalau memang harus hati-hati berarti sebenarnya kita tidak bisa bebas sekali ya. Nggak bisa dong kita aduh I hate you Iwan gitu loh. Nah, apalagi kalau Iwan wali kota gitu ya. Iya. Saya menyayangkan sekali ya bahwa justru sebenarnya sosial media harusnya empowering. Sosial media harusnya jadi tool yang bisa memperbaiki hidup kita gitu loh. Mau positif, mau negatif komen. Saya sebagai orang yang dikritik, saya pun bakal belajar dari sosial media. Oh, bahwa nggak semua orang loh seneng sama saya. Atau, oh, saya nggak perlu dengerin karena menurut saya itu nggak bener juga. Jadi ini kayaknya menurut saya pembelajaran publik. Dan sosial media ini juga baru 5 tahun gitu ya. Jadi kita tuh lagi dalam tahap mencari balance di sosial media. Dan dalam perjalanannya tahap mencari balance, keseimbangan di sosial media untuk Indonesia ya. Berarti kebebasan berpendapat itu nomor 2 ya.
Berarti nomor satu itu masih etika, sopan santun, budaya. Apakah benar seperti itu? Kalau itu tidak sih nomor masih dua. saya pegang sih dalam sehari-hari. Misalkan saya juga dalam berkehidupan di dunia nyata, di dunia real life, sama di dunia sosial media, saya masih pegang itu bahwa mungkin semua orang nggak kenal sama saya, sehingga yang saya post harusnya kalau saya baca kayak gini, saya tersinggung nggak ya? Aku harus double filtering sama apa yang mau aku ucapin seperti itu. Nah, arti kebebasan pun harus kita definisikan. Orang nggak bisa langsung bebas. Misalkan foto telanjang langsung di ini, itu juga Ada konsekuensi hukumnya. Ada konsekuensi hukumnya. Bahwa kita hidup juga penuh dengan dibatasi norma-norma. Bahwa nggak ada kebebasan yang sebebas-bebasnya. Bahwa ada poin-poin yang harus kita jaga juga. Gimana nggak melukai hati orang, gimana nggak menyebarkan isu-isu yang emang itu nggak benar. Pemerintah mungkin mengendalikan dengan adanya undang-undang, tapi saya lihat tuh gitu. Jadi sebenarnya saya sangat menyayangkan sih kalau ada UU ITE itu perlu digodok ulang lagi sih, karena orangnya kayak dikit-dikit di UU ITE-in, dikit-dikit di UU ITE-in, jadi kayak nggak bebas untuk mengeluarkan pendapat, dan sebenarnya yang termasuk kayak ini merugikan orang lain dan yang enggak itu yang seperti apa itu belum jelas juga sebenarnya di dunia maya gitu. Oke. Selama ini kita beranggapan bahwa apa yang kita tulis di media atau orang tulis di sosial media begitu ya, itu mungkin lebih mudah ditulis daripada misalnya melakukan hal yang sebenarnya atau action benar di dunia nyata. Misalnya tulis we will support you, terus belum tentu besok dia mau ikut demo gitu di Bundaran HI. Nah, tapi ada hal yang berbeda di sini untuk kasus Flo maupun Danang, bahwa kok banyak sekali orang yang serius melaporkan orang dua ini ke ranah hukum begitu ya. Gimana Mas Iwan? Kalau menurut saya ya, orang Indonesia tuh cerewet di sosial media. Kalau kita lihat dari data Semiokes tahun 2012, kota paling cerewet di dunia itu Jakarta. Indikatornya kota paling cerewet? Nge-tweet paling banyak. Jadi kalau lampu di mana Jakarta pagi, siang, malam nyala terus. Oh. Jadi itu Jakarta ngalahin Tokyo, London, Sao Paulo, New York. Kota paling cerewet nomor 6 Bandung. Jadi Indonesia itu emang social culture gitu. Orang suka ngobrol, mengekspresikan gitu ya. Dan mungkin itu juga refleksi dari reality. Kembali lagi ke Flo tadi, she gets hurt, abis itu nulis di Twitter, kecewa, nulis di Twitter, apapun pengen diekspresikan di situ. Ini pendapat Flo. Setiap orang punya pendapat dan mau salah mau benar, we have to respect. Kita mungkin di Indonesia kita tidak dibangun dalam culture yang menghargai debat, berbeda. Menurut saya bully sosial media itu udah jadi kriminal psikologis ya. People make mistake, semua orang nggak mature bahwa pendapat dia tentang Jogja mungkin nggak bener, tapi bukan berarti kita harus bullying dia gitu loh. Cara kita educate society bukan dengan seperti itu. Perbedaan itu yang membuat kita kaya. Demikian juga dengan pendapat, bahwa orang menyatakan pendapat tentang Jogja, tentang kota Batu, atau tentang kota mana, itu pendapat dia. It's her point of view, our point of view, dan itu untuk dihargai juga. So hati-hati, masih tetap ada resiko. Kalau masih posting ada resiko. status, mengunggah foto, tetap ada resiko. Itu yang mungkin kita harus pertimbangkan ya. Saat ini berani nge-tweet, berani ngelontarin pendapat, tapi berani juga dari memasukkan. Itu menurut saya poin yang luar biasa sekali, bahwa apa yang kita tweet itu cuman nggak at the end of the day akan hilang gitu. Tapi percakapan kita itu sekarang semua tercatat loh. Impactnya itu nggak cuman bertiga yang mendengarkan, tapi ratusan. Tidak bisa dihapus lagi. Tidak bisa dihapus lagi. Sosial media itu harusnya empowering, harusnya mendidik, banyak informasi yang bermanfaat di situ. Kalau menurut saya dengan masalah penghinaan kayak gini aja udah menghabiskan banyak waktu buat orang, kapan kita majunya ya? Iya. Oke, kalau begitu. Iwan, Rana, terima kasih telah berbagi sudut pandang. Thank you. Ya pemirsa, demikianlah sudut pandang kali ini. Statusmu, harimaumu. Saya Vivi Aleda Yahya. Sampai jumpa. Tweet now. I need to tweet.